Selain uji T, untuk uji perbedaan juga ada uji analisis varians atau ANAVA. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ANAVA satu arah. Artinya begini, ANAVA satu arah bisa digunakan manakala ada 3 perlakuan yang bersamaan. 3 perlakuan bersamaan, ya, atau lebih. Kalau 2, dia menggunakan uji T. 1 juga menggunakan uji T dibandingkan dengan standar. Oke, kita buka data eksperimen. Di sini ada diskusi, penugasan, ceramah. Kita buka file XPSS-nya. Di sini kita masukkan hasil belajar, misalnya ya. Kemudian di sini faktornya. Jangan lupa desimalnya 0. 0. Kemudian measure-nya di sini scale, di sini nominal. Kita ambil di sini diskusi. Diskusi ada 10, kemudian penugasan juga 10. Tapi boleh jadi masing-masing sel itu berbeda ya. Tidak harus 10, tidak harus sama. Perbedaannya hanya nanti ketika diuji lanjut saja. Oke, sudah ya. Nah, ini faktor 1. 1 kita masukkan tadi diskusi ya. 2 itu penugasan. 3 itu ceramah. Oke, kita buat di sini labelnya. 1 itu diskusi. 2 itu penugasan. 3 itu ceramah. Ini biasanya eksperimen misalnya perlakuan beton. Yang satu menggunakan adiktif A, adiktif B, dan yang ketiga adiktif C atau yang standarnya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita seperti biasa analyze, kemudian compare mean, one way ANOVA, hasil belajar masuk, kemudian faktor masuk. Kita lihat di kontrasnya, nggak ada yang penting. Post hoc ini uji lanjutan ya. Taki, misalnya Skiff, Duncan, oke, T dan Net, oke, option. Kita lihat uji homogenitasnya, apakah 3 kelompok itu berasal dari kelompok yang sama, dari variansnya sama. Kita lihat mean plotnya juga. Oke. Nah, untuk uji yang menggunakan ANAVA itu sama ya dengan uji T, hipotesis statistiknya. H0 menyatakan tidak ada perbedaan, H1 menyatakan terdapat perbedaan. Baru perbedaan, nanti baru kita cari siapa yang lebih unggul dari 3 kelompok itu, 3 kelompok perlakuan itu. Apakah lebih unggul menggunakan diskusi, ceramah, atau penugasan. Oke, sebelumnya kita masuk ke kolom yang pertama, output test of homogeneity of variance. Kita lihat bahwa seperti yang sebelumnya sudah saya bahas, tes homogenitas, variansnya harus sama antara varians kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Hipotesis statistiknya adalah H0 menyatakan semua kelompok berasal dari varians yang sama. H1-nya kelompok tidak berasal dari varians yang sama. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan output SPSS, kita lihat tingkat signifikansinya didapat 0,172, yang artinya lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Dengan demikian, H0 yang menyatakan bahwa ketiga kelompok tersebut berasal dari populasi yang sama dapat diterima. Artinya, ketiga kelompok tersebut adalah homogen. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tabel ANOVA. ANOVA ini menginformasikan ada sum of square, kemudian ada derajat of degree of freedom atau derajat kebebasan, mean square, dan uji F di sini. Ada F hitungnya di sini.
Kalau mau manual bisa juga pakai F-hitung, Laven juga bisa pakai uji Laven ya, pakai tabel karena kita parametrik sifatnya. Nah, tingkat signifikan ini 0,000. Sedangkan uji hipotesisnya ya, sedangkan hipotesisnya untuk ANOVA ini adalah H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara 3 kelompok tersebut. H1-nya sebaliknya, terdapat perbedaan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, kriteria pengambilan keputusannya adalah tolak H0 jika tingkat signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05. Kita lihat di sini. Tingkat signifikansinya 0,000, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dengan menerima H1 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dari 3 kelompok tersebut. Lalu kan pertanyaannya, kalau 3 tersebut berbeda, siapa yang lebih unggul? Kita lihat di Taki dan Skiff dan Tedanet. Hampir semua mengatakan bahwa, lihat, diskusi dengan penugasan, dia tidak signifikan. Tapi diskusi dengan ceramah, dia signifikan. Penugasan dengan diskusi, tidak signifikan. Penugasan dengan ceramah, signifikan. Artinya, diskusi dengan penugasan itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun keduanya memiliki signifikan dengan ceramah. Dengan demikian, yang paling unggul adalah ceramah. Ceramah signifikan terhadap diskusi dan penugasan. Di sini tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,0 berdasarkan uji Taki. Kita lihat uji Skiff. Uji Skiff juga menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Ceramah lebih unggul dibanding diskusi dan penugasan. Begitu selanjutnya di Tedanet. Tedanet juga menyatakan hal yang kurang lebih sama. Berarti, kalau kita lihat dari sini, ceramah memiliki lebih tinggi, 24. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode penugasan. Walaupun penugasan dan diskusi itu tidak signifikan, tapi yang paling unggul untuk pembelajaran kali ini adalah ceramah di kelas yang menggunakan metode ceramah. Kita lihat means plotnya. Diskusi posisinya di sini, kemudian penugasan dan ceramah nun jauh di atas sana. Oke ya, demikian penjelasan untuk ANAVA satu arah. Berikutnya kita belajar bagaimana ANAVA dua arah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.